액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Della dari kelas 12 akuntansi 2. Nomor absen saya adalah 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan biaya perusahaan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan biaya perusahaan manufaktur. Mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual merupakan kegiatan utama dari perusahaan manufaktur. Untuk itu, perhitungan yang dilakukan terkait dengan akuntansi tentunya mulai dari biaya bahan baku hingga menjadi produk dan laku terjual. Berdasarkan kegiatannya, maka akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Akuntansi biaya kegiatannya meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi yang menyangkut biaya pembuatan produk. Kegiatannya bertujuan menyediakan laporan biaya produksi untuk memenuhi kepentingan manajemen, antara lain informasi mengenai harga pokok produk yang dihasilkan. B. Akuntansi keuangan, kegiatannya meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi yang menyangkut perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kegiatannya bertujuan menyediakan laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan manajemen dan pihak ekstern. Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi keuangan menggunakan data yang dihasilkan dari proses akuntansi biaya, antara lain mengenai harga pokok produk dalam penentuan harga pokok penjualan dan nilai persediaan produk jadi dalam penyusunan neraca. Dalam arti sempit, yang dimaksud biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa yang secara langsung berhubungan dengan usaha memperoleh penghasilan. Sedangkan dalam hubungannya dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, biaya dibedakan sebagai berikut. 1. Biaya yang manfaatnya habis digunakan untuk memperoleh penghasilan pada periode saat terjadinya. 2. Biaya yang manfaatnya akan digunakan untuk memperoleh penghasilan pada periode yang akan datang, atau biaya yang manfaatnya belum dapat dinikmati. Adapun beberapa penggolongan biaya dalam perusahaan manufaktur sebagai berikut. A. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Adapun biaya dalam perusahaan berdasarkan fungsi pokoknya sebagai berikut. 1. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses-proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Biaya produksi ini dibedakan menjadi 3, yaitu A. Biaya bahan baku adalah biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya adalah kayu dari perusahaan mebel. B. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Contoh tenaga kerja langsung adalah tukang kayu dalam perusahaan mebel. C. Pabrik adalah biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, adapun hubungannya dengan produk sebagai sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya produksi langsung adalah biaya produksi yang secara langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produk atau dapat langsung dibebankan kepada produk. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan langsung merupakan semua bahan yang membentuk suatu kesatuan tidak terpisahkan dari produk. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah karyawan yang secara fisik berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Biaya produksi tidak langsung yaitu biaya-biaya yang terjadinya tidak bergantung kepada ada atau tidak adanya sesuatu yang dibiayai. Misalnya biaya penyusutan mesin. Biaya produksi tidak langsung terdiri dari A. Bahan penolong adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk yang penggunaannya relatif kecil atau terlalu sulit untuk diperlukan sebagai bahan langsung.
Berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang sampai tingkat kegiatan tertentu jumlahnya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang mempunyai unsur tetap dan variabel atau campuran. Berdasarkan jangka waktu manfaatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran modal adalah pengeluaran yang manfaatnya dinikmati lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dinikmati dalam periode akuntansi saat terjadinya pengeluaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't give